pembelajaran hari ini? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silakan salah satu diri untuk berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana suasana hati kalian hari ini? Ada yang mungkin lagi bersedih hati? Ya single sama. Atau ada yang lagi galau? Sama. Jangan sampai karena galau dan lain sebagainya nggak semangat masuk sekolah, nggak semangat mengikuti pembelajaran. Itu ya. Sudah mendengar berita kemarin malam? Ya. Apa kira-kira? Hah? Yang lagi viral hari ini? Demo. Ada yang lebih mencekam dari berita ini? Hah? Dilindas atau dilintas ya? Dilindas ya? Nah, bagaimana kalian melihat fenomena seperti itu? Shock ya, kaget ya. Oke. Nah, kalian sebagai pelajar yang kewajibannya adalah sekolah, tuntutlah ilmu sebaik-baiknya. Cari ilmu yang baik, ambil hikmahnya, ambil baiknya, buang yang buruk. Jadi kalau masih pelajar, kewajiban kita yang penting apa? Belajar dulu. Tidak usah mengikuti hal-hal semacam itu, terutama mungkin yang di luar ada kayak keroyokan antar apa aja organisasi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang harus dihindari. Tapi kalau kalian mengikuti organisasi yang tujuannya baik untuk mengembangkan diri, nggak apa-apa. Tapi tempatkanlah atau posisikan diri dengan sebaik-baiknya. Kayak hari ini kita absen dulu ya, yang tidak masuk. Biasanya kalau hari Jumat ini itu ya, banyak yang tidak masuk. Hari tanggal 29. Oke, sudah diabsen sama apa namanya sekretarisnya. Terima kasih. Saya lihat yang tidak masuk ini ada M. Rizal Amrullah. Di mana? Mungkin ada teman-temannya yang dikasih tahu sejak kemarin ya. Terus Mahardika Gading. Masuk ya? Oh, ada. Oh iya, tapi telat. Oke. Nanti kedepannya jangan telat-telat lagi ya. Terus ada Kim Elisabel. Izin. Latihan upacara. Pramuka. Izin itu ya upacara pramuka. Iya. Oh, izin. Terus yang nggak masuk lagi Rafiki. Kurang tahu. Temennya ada yang dikasih tahu? Itu berdua itu di jalan Rafiki dari kemarin ya. Iya. Terus ada lagi Yusron. nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Terus Oliviana. Nggak tahu, nggak ada kabarnya. Oke, berarti yang tidak masuk hari ini ada 1, 2, 3, 4 anak, yang 1 izin. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan teman-temannya yang dari kemarin belum masuk diingatkan ya, sesama temannya jangan sampai ditinggalkan gitu aja. Ditanya mungkin kenapa kok tidak pernah masuk dan lain sebagainya. Ada yang pernah mendengar nggak? Kenapa kira-kira mereka beberapa hari ini jarang muncul? Mungkin teman dekatnya dikasih tahu, atau ada yang tahu di rumah bu tapi tidak ngapa-ngapain gitu. Ada. Berarti sama sekali tidak tahu mendengar kabar teman-temannya ya. Oke, baik, kalau begitu nanti bisa lapor ke wali kelasnya, biar wali kelasnya atau mungkin guru walinya bisa melakukan sosialisasi atau datang ke rumahnya untuk meminta apa namanya kejelasan kemana anak ini selama tidak masuk. Kemarin kita sudah belajar tentang apa minggu kemarin? Instalasi jadian. Terus kita juga belajar
ada beberapa hal instalasi Debian yang bisa kita lakukan. Salah satunya hasilnya ada yang Next atau CLI, yang kedua GUI atau desktop. Dengan cara instalasinya ada dua juga, yaitu graphical install dan install. Oke, graphical install dan install. Nah, sekarang saya bertanya kepada kalian, adakah di sini yang sudah pernah menginstal Windows? Sudah? Kira-kira secara langsung atau virtual? Virtual itu pakai aplikasi VirtualBox. Kalau secara langsung, ya dari perangkat keras CPU dan perangkat komputernya itu kita install baru. Kira-kira secara virtual apa langsung? Secara virtual. Secara virtual, oke. Kalau saya tanya HP kalian, itu sistem operasinya apa? Atau mungkin yang kalian kenal sekarang itu ada apa? Sistem operasi atau merek HP. Apa? Merek HP yang kalian ketahui apa? Oppo, terus Samsung, Redmi, iPhone. Nah, di dalam masing-masing HP itu ternyata juga ada sistem operasinya. Jadi kalau mereknya Oppo, Redmi, Samsung, terus apa lagi? Lenovo, itu apa? Sistemnya apa? Android. Kalau iPhone? iOS. Nah, Android dan iOS itu adalah sistem operasi yang ada di HP. Terus sekarang saya tanya, sistem operasi itu apakah hanya Windows saja? Tidak. Yang kalian ketahui apa? Linux. Nah, Linux itu ada beberapa distronya. Yang kalian ketahui? Debian. Apalagi? Ubuntu. Kemudian Linux Mint dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk menginstalasi sistem operasi selain Windows, ya. Jadi kalau saya katakan Debian itu termasuk sistem operasi, Windows itu termasuk sistem operasi, gitu ya. Sebelum kita masuk ke materi atau pengerjaan, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian bisa memahami dan mengaplikasikan bagaimana cara menginstalasi Debian 12, baik melalui install atau graphical install dengan hasil desktop atau teks atau CLI. Jadi selain kalian bisa menginstal, kalian juga bisa membedakan, oh ternyata kalau pakai install saja hasilnya bagaimana, kalau pakai graphical hasilnya bagaimana, gitu ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya sebentar. Kalau ada kata saya, ya silakan diikuti. Selain bisa bilang saya, berarti tidak perlu diikuti. Kita coba ya. Saya sedang berdiri sekarang. Maksudnya gini, ketika Rizka bilang, berarti kalian melakukan, paham? Ya, jadi bukan menirukan kata-kata ini. Oke, fokus ya. Jadi kalau ada kata saya, silakan dilakukan. Selain kalau tidak ada kata saya, berarti kalian diam. Oke. Saya berdiri. Kemudian saya mengangkat tangan. Kemudian saya mengangkat tangan. Oke. Fokus. Kalau sudah, kemudian saya jalan di tempat. Oke. Kemudian saya berhenti, lalu duduk. Nah, berarti belum fokus ya. Selain kata saya, berarti tidak perlu diikuti. Oke, saya mengembalikan tangan saya di samping kanan kiri badan saya. Kemudian saya tengok ke kiri. Oke. Lalu saya
Oke, berarti sudah fokus semua ya. Kemudian saya mengarahkan pandangan saya ke depan. Kemudian saya duduk. Kemudian saya tepuk tangan. Terima kasih. Oke, hari ini akan Rizka berikan studi kasus. Saya bagi ke dalam 4 kelompok. Baik, di sini ada 4 kasus. Nanti saya bagikan secara via WhatsApp ya di grup kelasnya. Nanti silakan kalian pilih salah satu kasus dari 4 yang bisa sediakan. Nah, di sini saya bacakan dulu kasus yang pertama. Disimak ya. Nanti yang nggak kelihatan di sini, mohon maaf karena di sini kan nggak bisa dibuat layar gini ya. Jadi bisa hadapnya ke sana. Kasus yang pertama, sekolah ingin membangun server untuk menyimpan data guru dan siswa. PC yang tersedia adalah komputer lama dengan RAM terbatas dan tidak ada kartu grafis yang bagus. Server hanya akan diakses lewat jaringan dan tidak perlu tampilan grafis, karena nanti admin akan masuk lewat terminal untuk mengatur data. Nah, dari kasus ini, silakan nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya. Apakah ini harus menginstal via yang hasilnya desktop atau hanya CLI, gitu ya. Lalu yang kasus kedua, di laboratorium komputer ada satu PC yang dipakai staf administrasi. Staf ini perlu mengetik laporan, membuka file Excel, browsing internet, dan mengelola data siswa. Mereka tidak terbiasa mengetik perintah rumit di terminal sehingga membutuhkan tampilan yang mudah digunakan semua orang. Nah, dari kasus ini nanti diskusikan juga kira-kira yang perlu diinstal dan cocok yang bagaimana, apakah yang teks atau GUI atau lalu install yang install saja atau graphical install. Kemudian kasus yang ketiga, sekolah ingin memasang server web dengan performa tinggi. Server ini hanya akan digunakan untuk menjalankan aplikasi berbasis web dan tidak akan digunakan untuk aktivitas lain. Karena perangkat keras terbatas, sistem harus seringan mungkin, tapi tetap menggunakan proses instalasi yang ramah dengan tampilan bergambar. Jadi kalau yang di sini, dia itu membutuhkan proses instalasi yang ramah dan tampilan bergambar. Tapi hasilnya dia tidak menggunakan yang GUI, atau mungkin karena untuk menjalankan aplikasi web saja dan tidak digunakan aktivitas lain. Nah, nanti bisa kalian pikirkan kira-kira lewat installnya mana dan hasilnya apa. Kemudian kasus yang keempat, sekolah menyiapkan satu komputer di ruang guru untuk presentasi, pemutaran video pembelajaran, dan mendukung kegiatan multimedia. Komputer ini akan dipakai oleh banyak guru, termasuk yang tidak terbiasa dengan terminal. Dibutuhkan sistem dengan tampilan yang mudah dipahami, lengkap dengan desktop grafis dan aplikasi multimedia. Jadi kalau ini dari installnya saja harus sudah jelas dan digunakan kompleks, berarti harus ada tampilan yang lengkap. Nah, dari 1, 2, 3, 4 kasus ini, silakan masing-masing kelompok nanti boleh memilih salah satu, lalu dipraktekkan. Kira-kira kasus 1 ini misalnya apa? Kasus 2 misalnya apa? 3, 4 apa? Kira-kira paham ya sampai sini? Paham. Nah, kalau sudah paham, silakan dikerjakan bersama kelompoknya dan didiskusikan. Siapa namanya, Mas? Nah, karena di sini tidak panas ya, panas ya? Ya. Panas. Apa hasilnya? Astagfirullah. Maaf ya. Ternyata aslinya dari tadi belum nyala. Maaf belum lihat. Kenapa tidak ada yang mengingatkan? Oke, untuk selanjutnya ini akan saya bagi ke dalam kelompok. Mau saya bagi sendiri, mau saya bagi atau kalian yang membagi sendiri?
saya yang bagi ya, berarti harus sesuai dengan instruksi Bu Iska, dan apapun temennya sama, nggak boleh Rasulullah dan lain sebagainya. Semuanya dikerjakan bareng-bareng ya nanti ya. Oke, saya bagi ke dalam 4 kelompok. Silakan berhitung. 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Oke, yang nomor 1 silakan kumpul di sini. Nomor 2 silakan kumpul di sini. Nomor 3 sini pasti. Untuk kasusnya bisa kirim di grup kalian ya, grup kelas. Kelompok 1 mau menggunakan komputer yang mana? Yang punyanya Fasa? Ya. Kalau gitu, katakan ya, biar agak sedikit. Oke, kelompok 4 ya? Mau ya, kelompok 4. Mau pakai komputer yang mana? Yang depan atau yang di sini? Atau di belakang boleh? Biar agak sedikit. Oh, yang ini dong. Oke, silakan. Tapinya dilepas dulu. Oke, bantunya boleh di sini. Tapinya dilepas dulu. Oke, silakan dibuka dulu. Organisasi WhatsApp-nya, grupnya dibaca dulu. Gak apa-apa kan? User kelihatannya nggak pernah deh ya? Saya baru ketemu. Iya, masuk. Terus masuk terus ya. Oke, sudah. Coba dibaca. Kira-kira sama. Oke, kemarin udah siapa namanya? Kita sudah pernah bisa. Sudah pernah belajar. Pakai yang mana? Yang 12 atau 12? Coba dibaca dulu kasusnya, ya. Sama kalau Sama saya sudah main 2, ya semua 2 itu. Ini kasus apa? 2. Ini juga 2. nggak tahu, belum tahu. Oh iya. Nggak apa-apa, tapi kalau bisa di yang lain. Tapi kalau memang sudah terlanjur, sama nggak? Pilih kasus yang menurut kelompok kalian, kalian bisa mencoba praktek. Oke, kasusnya sudah dibaca. Nggak apa-apa. Jadi kasus 3 ini menurut kalian hasil akhir proses instalasinya teks atau tampilan? Teks atau tampilan? Ini dibaca dulu coba, saya bantu ya. Sekolah ini memasang server dengan performa tinggi. Server ini dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi berbasis web dan tidak ada aplikasi lain. Karena perangkat terbatas, sistem harus seringan mungkin, tapi tetap menggunakan proses instalasi yang ramah dan tampilan juga. Jadi hasilnya teks atau gambar? Teks, tapi untuk proses instalasinya, ya? Oke, gak apa-apa. Ini kalian pilih bebas. Terus kalian jalankan sama dengan kalian.
Ya. Ini diwajibkan menggunakan satu seumpama yang install atau bebas yang install atau vertikal install. Sesuai kasusnya. Kalau kayak ini Kasusnya nomor berapa? nomor 2 Gimana? laboratorium komputer ada satu misi yang sampai staf administrasi. Staf ini perlu melakukan laporan, membuka file mengurus internet, dan mengelola data. Mereka tidak terbiasa melakukan perintah terminal sehingga membutuhkan tampilan yang mudah dalam mengatur Berarti hasil akhirnya itu harus akhirnya Nah, tapi kalau untuk prosesnya karena ada kata-kata apa kemarin Mbak? Karena sudah kata-kata Oke, karena di kasus bola ini tidak ada kendala apa, jadi boleh bebas pakai kasus. Oke, kelompok 1 ada yang ditemukan? Oh, iya. Mau pilih kasus berapa? Kalau kelompok 3 sudah menemukan kasus yang mau Siji loro papat. Yes. Nah, terus Sebenarnya anak-anak ini sudah proses semua ya, hampir selesai. Ya. Kalau sudah, sekarang akan bisa bagikan lembar kerja by WA ya. Nanti silakan di-download, terus kalian masukkan di komputer masing-masing melalui WA nggak apa-apa. Terus nanti silakan dikerjakan. Di sini ada tabel perbandingan instalasi Debian 12. Nah, di situ ada aspek tampilan proses, kemudahan, waktu, kebutuhan, hasil akhir, kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini bisa kalian tulis. Misal tampilan proses, GUI sama teks itu gimana? Misalkan kalau GUI, tampilannya lebih mudah karena tinggal diklik menggunakan mouse. Kalau install dia tampilannya kita harus menggunakan keyboard, gitu ya. Terus kemudahannya gimana? Apakah mudah pakai teks atau GUI? Terus waktunya lebih cepat mana antara install atau grafikal? Terus hasil akhirnya bagaimana? Teks atau GUI? Kalau teks tampilannya gimana? GUI tampilannya gimana? Terus sama kekurangan kelebihan. Saya kirim ke WA ya. S Lex KS Coba kalau violet di continue aja. Waktu instalasi Nah, lanjut lagi. 15 bahasa Jepang. Ada Sudah selesai installnya. Oke, baik, kembali ke kelompoknya masing-masing dulu. Kelompok 1 sudah ya, kelompok 2 sudah, kelompok 3 4. 3 ini 4 belakang. Oke, setelah ini kita coba refleksikan hasil kelompok dari masing-masing ya.
Oke, kelompok 1 dulu ya. Kelompok yang lain didengarkan. Kelompok 1 tadi memilih kasus berapa? Nomor 1. Coba dibacakan salah satu yang keras kasusnya. Di keras ya. Yang lain didengarkan dulu. Ya. Sekolah ingin membangun server untuk menyimpan data guru dan siswa. PC yang tersedia, komputer lama dengan RAM terbatas dan tidak ada kartu grafis yang bagus. Server hanya akan diakses lewat jaringan dan tidak perlu tampilan grafis, karena nanti admin akan masuk lewat terminal untuk mengatur data. Oke, jadi kasus 1 itu tadi berarti jawabannya mode installnya apa? Install atau graphical install? Install. Kenapa memilih mode install? Kenapa milih mode install? Oke, tidak ada tampilan grafis, jadi lebih cepat. Ya. Terus hasilnya apa kira-kira untuk kasus 1? Hasilnya tampilan teks atau bumi? Harusnya. Ini gagal ya. Kelompok 1 belum sampai finish hasilnya, tapi kira-kira hasilnya harusnya apa? Teks atau bumi? Kenapa bumi? Teks tuh. Enggak. Ora. Jadi, ayo disimak. Kasus 1 itu harusnya apa? Mode instalasinya teks atau graphical install? Install atau graphical install? Install. Terus hasilnya teks atau bumi? Teks. Kenapa teks? Karena perangkat ya orang. Oke, jadi Dalam laboratorium komputer ada satu PC yang dipakai staf administrasi. Staf ini perlu mengetik laporan, membuka file Excel, browsing internet, dan mengolah data siswa. Mereka tidak terbiasa mengetik perintah rumit di terminal, sehingga membutuhkan tampilan yang mudah digunakan semua orang. berarti kasus 2 ini kira-kira tadi pengerjaannya Pak waktu praktek menggunakan mode install atau graphical install? Menggunakan mode install. Install. Untuk hasilnya atau desktop. Atau desktop, benar ya. Jadi di kasus 2 itu lebih memilih tampilan desktop karena ada keperluan aktivitas lain. Oke, sudah benar untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Nomor 4, yang keras. Sekolah menyiapkan satu komputer di ruang guru untuk presentasi, perputaran video pembelajaran dan untuk kegiatan multimedia. Komputer ini akan dipakai oleh banyak guru, termasuk yang tidak terbiasa dengan terminal. Dibutuhkan sistem dengan tampilan yang bisa dipahami, lengkap dengan desktop gratis dan aplikasi multimedia. Oke, jadi kelompok 4 memilih mode installnya apa? Install atau graphical install? Install. Kenapa? Biar lebih cepat. Tapi hasilnya? Hasilnya bumi. Jadi kalau kelompok 4 ini memilih install, tapi hasilnya bumi, itu benar juga. Tapi di kasus 4 ini sebenarnya komputernya lebih memadai dan lebih bisa menggunakan yang graphical install. Tapi kalau kalian memilih install biar lebih cepat, itu juga benar. Jadi betul ya. Oke, selanjutnya kelompok 4 memilih kasus 3. Silakan. Sekolah ingin memasang hardware berformat tinggi. Dilepas dulu topinya, modemnya yang bagus. Nah, diulang. Sekolah ingin memasang hardware dengan struktur tinggi. Server ini hanya akan digunakan untuk menggunakan aplikasi berbasis web dan tidak akan digunakan untuk aktivitas lain karena perangkat jelas terbatas. Sistem harus seperti mungkin, tapi tetap menggunakan konfigurasi yang lebih ramah dengan tampilan berbeda. Oke. Jadi kelompok 4 pilih kasus 3. Hasil proses instalasinya mode install atau graphical install. Kenapa?
Biar cepat. Biar cepat. Oke, biar mudah. Lalu hasilnya teks atau GUI? Teks. Karena hasilnya apa? Tadi sesuai dengan perangkat ya. Oke. Dari keempat kasus ini dan hasil praktek kalian, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Dokumen teman. Antara instalasi sistem modul teks dan GUI sama proses instalasi install sama grafika. Ada yang mau mengutarakan angkat tangan? Salah satu? Ya, Ayo Rizky, duduk dulu. Topinya Le, Rizal. Oke. Angkat tangan. Oke, silakan. Yang menurut saya simpulkan jika menggunakan graphical install dengan hasil GUI untuk hasil akhir dapat lebih menarik karena berupa desktop atau tampilan dan fitur lebih banyak. Dan jika menggunakan install dengan hasil akhir CLI atau teks pada hasil akhir kurang menarik menurut saya karena hanya berupa teks dan sangat rumit dalam tampilan kurang menarik karena fiturnya tidak tersedia. Oke, betul ya. Tepuk tangan untuk Mas Rama. Jadi kesimpulannya, kalau hasilnya itu desktop atau GUI itu tampilan lebih menarik dan banyak fiturnya. Tapi kalau teks itu hitam putih, kemudian menggunakan perintah-perintah untuk mengerjakan. Kemudian untuk proses instalasi, kalau mode install aja itu lebih mudah, lebih cepat hasilnya ya. Tapi kalau graphical install itu membutuhkan waktu yang lama, tetapi enaknya bisa kita langsung ngeklik pakai mouse, gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dari keempat cara, yang paling mudah adalah modenya install, hasilnya GUI, lebih cepat dan lebih menarik. Di dalam GUI itu juga nanti kita bisa membuka terminal untuk menggunakan perintah-perintah. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke posisi duduknya tadi masing-masing. Kursinya dikembalikan. Oke, baik. Di sini ada yang menuliskan senang dan lebih tahu cara menginstal. Senang tapi bikin pusing. Senang tapi mumet. Terus agak agak bingungan tapi bisa mengerti. Oke. Terus yang paling mudah mendengarkan, paling menentang pada saat praktek. Oke. Proses yang sangat mudah dan cepat. Paling menantang adalah saat menginstal tapi hasilnya masih valid. Oke. Memilih bagian instalasi. Oh, ada yang jawab tidak ada, berarti masih sudah paham ya. Terus ini saya ingin mempelajari lebih dalam bagian instalasi. Oke. Bagian instalasi memahami cara proses. Oke, rata-rata ini di bagian proses mungkin partisi ya pada saat itu ya, milih swap, terus primary logical itu ya yang masih kurang dipahami sepenuhnya. Nanti minggu depan kita belajar lagi. Oke, baik, terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Minggu depan kita lanjutkan masih dalam tetap kelompok 4 kelompok tadi ya. Kita membuat video tutorial, terus hasilnya nanti bisa dipresentasikan. Untuk hasil videonya ya masing-masing sesuai pilihan kasus tadi ya. Bisa dimengerti? Untuk salah satu bisa dipimpin berdoa. Bebas. Ketuanya siapa? Itu. Itu silakan. Siapa doa mulai.